Sejarah Pemalang dalam naskah-naskah Babat menyajikan data beragam. Namun pada dekade ini, ada dua tokoh kerajaan yang disebut-sebut pernah singgah dan berada di Pemalang. Proses singgahnya dua tokoh ini menjadi bagian penting dalam sejarah lahirnya Kabupaten Pemalang. Dua tokoh tersebut adalah Pangeran Benowo dan Pangeran Purbaya. Pangeran Benowo adalah putra Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, Raja pertama Pajang. Pada tahun 1586 Masehi, Pangeran Benowo naik tahta menjadi raja di Pajang dengan gelar Prabu Wijaya. Namun, Prabu Wijaya hanya berkuasa 1 tahun. Karena menurut Sunan Kudus, yang berhak menggantikan Hadiwijaya sebagai Sultan Pajang adalah Arya Pangiri, Adipati Demak. Sejak saat itu, Pangeran Benowo kemudian pergi meninggalkan Pajang. Kesatria yang berhati lembut ini pergi menuju ke barat hingga di suatu wilayah sebagai persinggahan terakhirnya. Di wilayah yang sekarang disebut daerah Pemalang. Tokoh penting berikutnya adalah Pangeran Purbaya. Seorang keturunan bangsawan Mataram yang sangat masyhur di zamannya. Naskah Babat mengisahkan bahwa Pangeran Purbaya adalah putra kedua Raja Mataram, Panembahan Senopati. Pangeran Purbaya wafat di Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang. Putra Raja Mataram ini meninggal dunia pada hari Minggu Wage sore bulan Oktober tahun 1676 Masehi. Tak lama setelah menghadapi pemberontakan Trunajaya, Purbaya dimakamkan berdampingan dengan lawan tandingnya, Ki Paselingsingan, di tepian hutan jati Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang. Kawasan makam ini sekarang menjadi objek wisata spiritual dengan nama Wipas, Wisata Pangeran Purbaya Surajaya. Dikisahkan sebelumnya, menjelang akhir hayatnya, pertempuran maut antara Pangeran Purbaya dengan Ki Paselingsingan sampai ke wilayah sekitar Gunung Mendelem. Perkelahian adu ilmu kanuragan dua kesatria ini ditandai dengan percikan kilat bersuara menggelegar seperti suara petir. Di sebuah gundukan sebelah selatan Gunung Mendelem, pertempuran berdarah kedua kesatria itu menjadi saksi dan cikal bakal nama dukuh atau tanjakan Jalan Si Beledek di Desa Belik. Pertempuran kesatria Mataram dan Kesultanan Cirebon ini tak berhenti di situ. Diceritakan, wujud Pangeran Purbaya kemudian menjelma jadi dua. Untuk mengelabui ilmu Ki Paselingsingan yang tangguh, sebuah sosok Purbaya berkelebat menuju dua arah. Satu ke arah barat, sosok Purbaya satunya terus bergerak ke timur. Perkelahian mereka berujung seperti layaknya pertempuran Mataram dan Kesultanan Cirebon. Karena berlangsung cukup lama. Tidak selesai dalam hitungan hari dan bulan, tapi sumber sesepuh dari Desa Surajaya mengungkapkan berlangsung hingga hitungan tahun. Surajaya kemudian menjadi nama desa di mana Pangeran Purbaya dan Pangeran Selingsingan dimakamkan. Surajaya simbol dan makna dari fenomena pertarungan kedua tokoh itu. Artinya, Sura itu wani, berani, dan Jaya adalah digdaya, kuat. Surajaya berarti pada wanine, berani, dan pada Jayane, digdayanya.